Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ustadz ustazah semua? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang sejarah dan hikmah kurban. Apa sih kurban itu? Kurban adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha dan beberapa hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah, dengan niat semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan kepada kaumnya dan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan diisyaratkannya zakat, salat, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi perintah kurban turun bersamaan dengan perintah zakat dan perintah Idul Fitri sekaligus dengan perintah Idul Adha. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah kurban ini? Sejarah ibadah kurban merupakan ajaran untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Lalu disampaikanlah mimpinya itu kepada anak sematawayangnya tersebut, seraya menanyakan pendapat sang anak. Karena Nabi Ismail alaihissalam termasuk anak yang soleh dan meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ismail pun rela untuk dikurbankan. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia rela mengorbankan putra tercintanya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir cerita itu dikatakan bahwa kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sehingga selamatlah Ismail. Adapun perintah kurban, dalilnya terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, surah ke-108, ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kapan hukumnya, kapan waktunya, dan bagaimana sih hukum kurban itu? Hukum melaksanakan kurban ialah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikuatkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun waktu pelaksanaan kurban hanya boleh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dimulai sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah tersebut. Jadi ibadah kurban hanya boleh dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Bagaimana sih syarat dan jenis hewan kurban?
Pertama, hewan kurban tidak boleh pincang salah satu kakinya. Kedua, hewan kurban tidak boleh hilang sebagian telinganya. Ketiga, salah satu mata hewan tidak boleh ada yang buta. Keempat, hewan tidak boleh sedang dalam kondisi sakit. 5. Hewan tidak boleh terlalu kurus. Keenam, ekor hewan tidak boleh buntung atau putus. Ketujuh, sebagian tanduk hewan tidak boleh ada yang patah ataupun hilang. Dan yang kedelapan, hewan dalam keadaan sehat tidak sedang mengandung ataupun beranak. Lalu bagaimana jenis hewan yang dikurbankan itu? Satu, unta yang sudah berumur 5 tahun lebih. Dua, sapi yang sudah berumur 2 tahun lebih. Tiga, kerbau yang sudah berumur 2 tahun lebih. Empat, domba yang sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Lima, kambing yang sudah berumur 2 tahun lebih. Untuk hewan nomor 1 sampai dengan 3 itu satu hewan untuk 7 pengorban. Sementara untuk hewan nomor 4 dan 5 itu satu hewan hanya untuk satu pengorban. Lalu apa sih hikmah kita berkurban itu? Pertama, menjadi bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah. Kedua, sebagai tanda syukur atas rezeki yang telah diterima dari Allah. Ketiga, mencegah sikap tamak dan rakus. Keempat, menunjukkan rasa belas kasih kepada sesama. Kelima, menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian keenam, melatih semangat berkurban untuk kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja larangan bagi orang yang berkurban? Mencukur rambut dan memotong kuku bagi pengorban. Bagi yang berniat untuk berkurban, maka semenjak masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ia dilarang memotong rambut dan kukunya hingga datang waktu berkurban. Jadi ketika kita ingin berkurban, dalam jangka waktu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita dilarang untuk memotong rambut dan kuku, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jika kalian telah menyaksikan hilal Zulhijjah, maksudnya telah memasuki 1 Zulhijjah, dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah orang yang berkurban membiarkan, artinya tidak memotong rambut dan kukunya. Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.